warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, saudara-saudara pemirsa, pemerhati budaya. Salam budaya. Saya, Ihsan Abraham, sebagai pengampu mata kuliah pementasan teater, merasa bangga dan bahagia sekali bahwa pada sore hari ini kami dapat mendampingi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam pementasan yang berjudul Ayahku Pulang, karya dramawan Usmar Ismail. Perlu kami sampaikan bahwa pentas ini adalah pentas studi. Pentas yang membelajarkan mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk mampu menyeleksi naskah untuk dipentaskan, menganalisis dan menelaah naskah, dan merencanakan pementasan, serta diakhiri dengan kegiatan puncak, yaitu pementasan. Pada kesempatan ini, saya sebagai pengampu mata kuliah pementasan drama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kalian yang telah bekerja keras, yang telah banyak belajar, bahkan di luar jam-jam kuliah. Kalian semua sangat hebat, dan semoga kalian kelak di masa depan akan selalu sukses. Pentas ini juga akan memberikan pembekalan, kemampuan profesional untuk dapat merencanakan dan mementaskan drama di sekolah-sekolah, baik itu SMP maupun SMA. Baiklah, pada kesempatan ini sebagai pengampu dengan rasa bangga, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia mempersembahkan sebuah pementasan drama dengan judul Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu melamun. Malah lebaran atau
Dengarlah suara tabu itu bersaut-sautan. Malam lebaran seperti ini, ayahmu pergi. Ayah, Besok setelah sholat, ibu akan memaafkan dosanya, Narto. kenapa ibu masih ingat kepada orang yang telah melupakan kita itu, Bu? Ibu merasa ayahmu masih ingat dengan kita, Narto. Mintasi kemana, Bu? Adikmu masih mengantarkan barang jahitan. Masih terima barang jahitan, Bu. Bukannya Mintasi tidak perlu bekerja sekarang. Biarlah, Narto. Nanti kalau adikmu itu sudah kawin, kepandaiannya itu tak akan sia-sia. Bu, sebenarnya aku hendak mengatakan kalau uang kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Bu. Tapi bagaimana dengan lamaran orang itu, Bu? Adikmu nampaknya belum siap untuk kawin, Narto. Tapi laki-laki itu memaksa juga. Ya, apa salahnya, Bu? Orang itu kan uangnya banyak. Uang banyak, Narto, Narto. Ya, maaf, Bu. Bukan maksudku menjual adikku sendiri. Hanya saja hidup dalam derita ini membuatku jadi menderita. Ayahmu orang beruang, punya tanah dan kekayaan. Waktu kami baru kawin dulu. Tapi Narto, semua itu hilang. Bagaikan pohon yang tertiup angin daunnya berguguran. Ibu tak mau. Ibu tak mau terkena dua kali, Narto. Adikmu Mitarsi harus bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti itu, Narto. Tapi, Bu, kalau keduanya ada hati sama harta, Di mana akan dicari, Narto? Adikmu Mitarsi memang gadis yang cantik. Tapi untuk saat ini kita tak ada uang sama sekali, Narto. Dan uang simpanan ibu yang terakhir pun akan segera habis. ya, semua ini salah ayah. Ayahlah yang harus disalahkan. Hanya saja aku punya uang 250.000 rupiah. Jangan menyalahkan ayahmu, Narto. Kalau kita ada uang 250.000 rupiah saja untuk perkawinan Mitasi, itu sudah cukup, Narto. Setelah itu, datang giliran. Apa? Giliranku, Bu? Iya, Belum masanya, Bu. Sebelum adik-adikku yang lain bahagia. ibu merasa bahagia kalau anak-anak ibu bahagia, Narto. Karena nasib ibu berumah tangga tak baik benar. Ibu percaya bahagia akan turun kepada anak-anak ibu, Narto. Waktu ayahmu pergi, tak tahu apa yang mesti ibu kerjakan. Tak tahu apa yang mesti ibu lakukan, Narto. Maimun belum pulang, Bu. Barangkali masih banyak yang harus dikerjakan, Narto. Katanya bulan depan ia naik gaji. Ah, benarkah itu, Bu? Katanya adikmu seperti itu. Ya juga sih. Maimun kan orangnya pandai. Tapi ya gitu, Bu. Sayang, tidak bisa menyekolahkan dia lebih tinggi. Terpaksa ya harus bekerja. Biarlah, Narto. Narto, Ya, kemarin ibu melihat kau berboncengan dengan seorang gadis. Siapa dia, Narto? ya, cuma teman kerja, Bu. Tapi ibu rasa cocok denganmu, Narto. Ibu tak masalah kalau kau suka. Ah, buat apa memikirkan kawin sekarang, Bu? Barangkali nanti jika semuanya udah beres, Tapi Narto, kalau adik-adikmu itu kawin,
kau mesti juga kawin atau kau kan lebih tua. Ya juga sih. Waktu ayahmu pergi malam itu, ku peluk anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama menunggu aku. Aku juga baru datang kok. Pulang terlambat hari ini, Mun. Kerja lembur, Bu. Tapi tidak apa-apa. Demi perkawinan Mintarsi. Di mana dia, Bu? Adikmu tadi masih mengantarkan barang jahitan. Tapi makanan sudah sedia, makanlah. Iya, Bu. Mas Narto, Bu, Ya. ada kabar aneh. Tadi aku berjumpa Pak Tirto. Katanya dia bertemu dengan orang tua. Orang tua itu katanya seperti ayah. Oh, gitu. Waktu Pak Tirto belanja di pasar gudeg, ia tiba-tiba berhadapan dengan orang tua. Orang tua itu seperti Raden Saleh, tetapi tiba-tiba menyinggir di tengah-tengah keramaian. Pak Tirto, Mun. Iya, Bu. Pak Tirto, kawan ayahmu waktu kecil. Mereka sama-sama sekolah dulu. Tapi, Mun, itu sudah 20 tahun yang lalu. Mungkin Pak Tirto salah lihat. Iya, Bu. Boleh jadi Pak Tirto salah lihat. Karena masa 20 tahun itu masa yang lama. Tetapi Pak Tirto kenal benar dengan ayah, Bu. Jadi, Mana mungkin dia di sini? Memang, ibu kira ayahmu itu sudah meninggal atau ke luar negeri. ada orang mengatakan ayah ada di Singapura, Bu. Iya, kata orang yang melihatnya, ayahmu punya toko yang besar di sana dan hidup ayahmu mentereng benar. Ya, dan anak-anaknya makan lumpur. Tapi tak ada kabar sama sekali tentang ayahmu itu. Esok hari Lebaran pula, di mana kita dapat bertanya tentang ayahmu? Jadi, bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Ayahmu itu tampan, Maimun. Ia tak seperti kau, tak begitu suka belajar. Dia lebih mirip kakakmu. Ayahmu pandai berdagang dan sekali banyak orang. Itulah. Bu, marilah makan. Jadi Ibu belum makan dari tadi. Belum, Mun. Ibu menunggu adikmu. Sebentar ibu ambilkan lauknya. Oh iya, Bu. Pak Tirto bertemu orang itu kapan? Kemarin sore, Mas. Kira-kira jam 6. Gimana rupanya? Katanya pakaiannya sudah tidak bagus lagi. Pakaiannya sudah jompang-jamping dan pecinya sedikit putih. Oh, gitu. Mas masih ingat rupa ayah? Tak ingat? Mestinya Mas masih ingat. Karena kan Mas sudah besar waktu itu. Aku saja masih ingat. Meskipun sudah agak sama-sama. Tak ingat. Sudah aku paksakan diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak bercerita tentang ayah. Katanya ayah adalah orang yang baik hati. Iya. Ayahmu memang orang yang baik hati. Kalau ia bersama kita saat ini. Besok hari Lebaran pula. Dapatkah ia bersama dengan kita? Mintarsi belum pulang, Bu. Mas Natal. Ya, Aku berkenalan dengan pria India. Dia akan mengajariku bahasa Urdu dan aku akan mengajarinya bahasa Indonesia. Kau kenal orang itu di mana, Mun? Di kantor, Bu. Dia teman kantorku. wah, beruntung sekali, Wamun. Aku saja ingin seberuntung dirimu. Tapi ya sayang, aku hanya lulusan sekolah rendah. Sudah, Hanto. Biarkan adikmu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu dia baru pulang. Dari mana saja kau, Min? Habis ngantar jahitan, Bu. Lama sekali. Dari rumah temen juga. Ya. Kalian sudah makan rupanya? Ya,
Oh iya, Mas Narto. Ada orang tua di ujung jalan sana, melihat ke arah rumah kita. Seperti kere nampaknya. Orang tua macam apa, Min? Hari agak gelap, tak begitu jelas bagiku. Yang aku tahu orangnya tinggi, Mbak. Siapa pun? Tidak ada orang yang kelihatan. Oh, Waktu ayahmu pergi malam itu, mungkinkah sudahlah Bu. Assalamualaikum. Ada tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah di sini rumah Nyonya Saleh? Astagfirullah, Kenapa, Bu? ada apa, Bu? Seperti suara ayahmu. Ayah. Kalah, komis Bu. Mas Saleh, ini kamu, Mas. Kamu pulang. Iya, ini aku Tina. Sejak 20 tahun yang lalu aku meninggalkanmu. Tampaknya kau masih sehat-sehat saja. Aku gembira. Bagaimana dengan anak-anak? Pasti sudah besar-besar mereka sekarang. Mereka sudah besar sekarang, Mas. Masuklah, tengoklah mereka. Bolehkah aku masuk, Tina? Tentu saja boleh, Mas. Mari. Nak, ayahmu pulang. Duduklah. Ayah. Ayah. Aku Maimun, Ayah. Maimun. Duduk, Bu. Kau sudah besar sekarang. Dulu waktu aku pergi meninggalkanmu, kau masih kecil sekali, Maimun. Kakimu masih lemah, dan kau pun belum dapat berdiri. Dan Nona ini, Aku Mintarsi, Ayah. ya Mintarsi. Aku mendengar dari kejauhan bahwa aku mendapat lagi seorang anak, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi. Sama cantiknya saat ibumu masih muda dulu. Tak tahu apa yang mesti kukatakan lagi. Aku sangat senang. Iya, Mas. Mereka sudah besar sekarang. Bu Narto bekerja di perusahaan. Dan Maimun, waktu ia masih di bangku sekolah, ia selalu mendapat juara, Mas. Sedangkan Mitarsi, ia masih membantuku menjahit selagi menunggu. Dan bagaimana denganmu selama ini, Mas? Ternyata anak-anak bisa juga besar meskipun tidak punya ayah. 10 tahun yang lalu, Diulangi aja. Meskipun ya meskipun Tanganmu jangan di tengah. Aku ragu kalau megang kamu gini terus. Gini lah. Gini. begini. Meskipun Bentar, tunggu dihitung. 1, 2, 3. ternyata anak-anak bisa juga besar meskipun tidak punya ayah. Dan 10 tahun yang lalu, aku seorang yang besar di Singapura. Aku kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang, tokoku terbakar habis. Semuanya merosot sehabis perang. Apapun yang kukerjakan, tidak ada yang baik lagi. Tak hendak sempurna. Sementara itu, keluarga dan anak istriku tergambar di depan jiwaku. Rasanya tak tahan lagi aku hidup. Maka dari itu, Tina, harapi akan kasihanmu. Dan Gunarto, maukah engkau memberiku air segelas? Kering rasanya tenggorokanku. Nampaknya hanya engkau yang tidak berubah, Gunarto. Hanya engkau lah yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara, Nak.
Sudah sepantasnya seorang bapak berjumpa dengan anaknya kembali, Narto. Setelah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau juga, engkaulah Maimun. Berilah ayah air segelas. Iya ayah, biar aku saja. Kami udah punya ayah. Narto, apa katamu? Kami tak punya ayah, kataku. Jika kami punya ayah, apa hidup kami akan menderita seperti ini? Waktu aku berumur 8 tahun, ibu ambil saya loncat ke laut untuk ibu luka sincau. Hentikan, Narto. Hentikan, Mun. Kau menangis waktu di sekolah dasar karena tak bisa membeli boneka seperti temanmu yang lainnya. Narto, hentikan, nak. Lupakan. Kau membuat adik-adikmu takut, Narto. Maaf, Bu, aku tak bisa melupakannya. Duduklah. Akibat ayah yang meninggalkan rumah ini, kita tidak jadi hidup dalam derita. Tapi Mas Narto, sedangkan ibu telah memaafkan ayah. Mengapa Mas Narto tidak? Ibu adalah seorang perempuan, Min. Aku mengerti perasaannya. Kalau kau mengerti perasaan ibu, Narto, tak seharusnya kau seperti ini, nak. Dia ayahmu. Ayah kandungmu, Narto. Maaf, Bu. Apakah ibu sudah lupa? Waktu aku sakit demam, dan ibu tidur di pangkuan ibu, kan ibu sendiri yang bilang, semua ini adalah salah ayah yang telah meninggalkan keluarga ini. Jaga ucapanmu, Narto. Tapi gimana lagi, Bu? Itulah kenyataannya. Tapi Mas Narto, lihatlah ayah seperti dia, Mas. Ayah telah tua. Karena itu, Maimun, sering benar kau memanggil dia seorang ayah. Hanya karena dia sudah tua, terus masuk ke rumah kita, nyebut dirinya seorang ayah gitu. kita adalah darah dagingnya, Mas. Bagaimanapun kelakuan ayah, kita tetap anak-anaknya. Anaknya harus merawatnya, Mas. Iya, aku tahu darah dagingnya. Tapi dia tidak perlu meninggalkan rumah ini juga. Mau dia sendiri aja tidak pernah merawat kita, meninggalkan kita, masa kita harus merawatnya? Wah, enak betul gitu. Cukup, Gunarto. Sampai benar hatimu berkata demikian terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayahmu sendiri, Gunarto. Apa? Ayah kandung? Ayah kandung Gunarto telah lama mati menjeburkan diri ke laut. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Dan tak butuh seorang ayah seperti kamu. Aku mengakui aku bersalah waktu dulu. Tetapi tahukah engkau bagaimana pedih rasa batinku, Gunarto? Aku yang dulu pernah dihormati, punya kekayaan benda berjuta-juta rupiah, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anaknya sendiri. Bagaimanapun aku terpeleset, Gunarto. Terpeleset. Hendaknya aku tak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, ayah. Jika Mas Narto tak mau menerima ayah, aku yang akan terima, Mas. Aku tak peduli apa yang pernah terjadi. Maimun, kau jangan membela dia. Ingatlah, siapa yang selama ini membiayaimu sekolah, mengongkosi uang jajanmu? Aku, Maimun. Ayahmu yang sebenarnya itu aku, bukan dia. Mas, cukup Mas Narto. Kau telah menyakiti ibu juga. Ya, jika itu menurut kehendak kalian, kalian boleh pergi sama dia. Kalian ini tidak tahu posisiku sebagai anak sulung, menggantikan seorang ayah di keluarga ini. Bekerja keras setiap siang
dan setiap malam selalu sakit dan merasa capek. Dan aku tidak ingin adik-adikku bernasib sama seperti aku. Aku mengerti, Narto. Mengerti. Bagiku tidak ada jalan kembali lagi. Jika aku kembali juga, aku hanya mengganggu kedamaian anak-anakku saja. Biarlah aku pergi, Tina. Biarlah. Baiklah jalan yang sebaik-baiknya. Bagiku tidak ada jalan kembali lagi. Mas, ayah. Apa ayah ada uang? Ayah sudah makan. Sudah Maimun. Kemana ayah akan pergi? Aku akan pergi menunggu matiku di tepi jalan atau tepi kali. Ya, berilah. Sebenarnya aku harus malu masuk rumah yang tinggalkan dulu dengan sengaja. Tetapi sekarang aku sudah tua dan lemah. Tak sadar langkahku terakhir kemari. Sudah 3 hari aku berdiri di dekat jalan sana. Aku hanya memperhatikan kalian dari jauh. Betapa malunya aku masuk rumah ini. Maka dari itu, baiklah. Aku akan pergi. Jangan pergi, ayah. Ayah! Ayah! Bangun. Mas! Mengapa Mas mengusir ayah? Esok hari lebaran pula, Mas. Sudah seharusnya kita bermaaf-maafan. Mas! Hujan akan turun. Kemana ayah akan pergi? Mas Narto! Jangan menatapku begitu. Mengapa? Mau menuduh? Karena aku sudah bilang, kau harus pilih dia atau aku. Mengapa Mas maksa kami memilih? Sedangkan kasih sayang ibu juga terhadap Mas, juga terhadap ayah. Min, jangan berkata demikian. Kau sayang saya, jangan tunggu. Tidak, Mas. Demi ibu, aku akan panggil ayah pulang. Aku akan panggil ayah pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, Kak? Mana ayah? Maafkan aku, Bu. Hanya ini yang bisa kutemukan. Ayah, Kak. Maimun, di mana kau temukan ini semua? Di bawah jembatan dekat sana, Mas. Tidak, aku telah bunuh